Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,40% ke angka 5.571. Di video ini saya menganalisa beberapa saham di sektor perbankan yang terlihat kekuatannya sudah mulai melemah. Bagaimana peluang saham-saham ini minggu depan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBTN. Saham BBTN pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1.680. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini BBTN masih bergerak uptrend. Jadi walaupun hari ini turun 1% lebih bukan berarti saham-saham perbankan atau BBTN saat ini sudah mulai bergerak downtrend kembali atau sudah mulai reversal trend. Tapi saat ini memang masih bergerak uptrend. Karena saham-saham sedang uptrend pun bukan berarti akan terus lanjut naik setiap harinya. Bisa kita lihat, sebelumnya BBTN berada di bawah garis EMA 150. Setelah berhasil break, BBTN naik, sempat terbentuk candle hitam juga, dan sempat turun beberapa hari dan naik kembali. Jadi naik turun sebenarnya sangat wajar pada pergerakan sebuah saham. Tinggal kita lihat arahnya kemana. Saat ini walaupun turun secara tren masih uptrend. Dan jika kita lihat untuk resisten saat ini berada di sekitar harga 1.700. Jadi BBTN sempat naik menyentuh harga 1.700 tapi dalam satu minggu ini terlihat masih gagal break. Sehingga hari ini mulai turun kembali. Untuk supportnya jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1.600. Jadi bisa kita lihat sebelumnya harga 1.600 merupakan resisten yang gagal ditembus oleh saham BBTN. Tapi setelah berhasil break maka saat ini merupakan support dari saham BBTN. Jadi saat ini support di harga 1.600 dan resisten harga 1.700. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini juga telah berada di atas garis EMA 150. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya saham BBTN saat ini masih bagus. Untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, hari ini memang bisa kita bilang bandar melakukan sedikit distribusi. Atau bisa juga kita bilang sebenarnya bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi, tergantung dari hitung-hitungan atau rumus kalian. Tapi untuk yang saya lihat, bandar masih melakukan sedikit distribusi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini melakukan distribusi. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan asing dalam satu minggu terakhir ini. Untuk saham BBTN bisa teman-teman lihat 2 hari terakhir ini memang asing sudah mulai keluar dari saham ini. Tapi jika kita lihat 2 minggu terakhir ini akumulasi asing lumayan besar. Jadi distribusi yang dilakukan 2 hari terakhir ini masih kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan. Jadi memang dari data yang kita dapat dalam 1 minggu ke depan BBTN masih berpeluang untuk bergerak sideways dan turun mendekati daerah support di harga 1.600. Jadi masih ada peluang untuk terkena pullback sementara ke daerah support ini. Untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham BBTN di harga bawah dan masih bingung saat ini harus melakukan take profit atau enggak, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 1.600 sahamnya masih bisa di hold. Karena apabila masih bertahan di atas daerah support ini ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dan break dari resisten harga 1.700. Karena garis yang uptrend pasti naik, ada turun dikit baru naik. Jadi tidak ada saham uptrend yang garisnya akan terus bergerak naik. Pasti ada garis yang mengarah ke bawah sedikit baru naik. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan ada pola turun sebentar ke harga 1.600 dan naik, itu baru pola yang bagus. Dan kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang belum mempunyai saham-saham BBTN. Atau saham-saham yang
bergerak uptrend saat ini. Karena masih ada yang bertanya, Pak, saya bingung, saham-saham sudah naik semua, saya harus beli saham yang mana? Jadi apabila teman-teman mau cari saham-saham sedang uptrend saat ini, tunggu terkena pullback dulu. Untuk saham BBTN bisa tunggu di sekitar harga 1.600. Memang tidak pasti harganya di 1.600, karena ini daerah supportnya, bukan berarti besok atau minggu depan BBTN pasti turun menyentuh harga 1.600 pas dan rebound. Tapi intinya selama masih berada di atas daerah support di harga 1.600 dan BBTN mulai naik kembali, itu sudah termasuk rebound. Dan teman-teman bisa entry. Dan apabila minggu depan ternyata support di harga 1.600 terlewati, teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, apabila ingin take profit, sudah bisa take profit. Karena apabila support ini terlewati, maka BBTN akan turun kembali menuju support berikutnya di sekitar harga 1.480. Di sekitar daerah sini. Setelah itu masih ada satu support kuat di garis EMA 150 di sekitar harga 1.400. Jadi apabila tujuannya memang trading jangka panjang atau investasi, karena saat ini masih berada di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi ingat, apabila teman-teman memang tujuannya trading jangka pendek, take profit apabila harga 1.600 terlewati. Dan saat resisten di harga 1.700 terlewati minggu depan, maka target berikutnya adalah di harga 1.900. Jadi apabila support ini bertahan dan BBTN baca rebound menuju daerah resisten harga 1.700, saat break maka target berikutnya di harga 1.900. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Mandiri. Saham Mandiri pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,39% ke harga 6.300. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu ini memang saham Mandiri mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya saham Mandiri juga sama, berhasil break dari garis EMA 150. Setelah berhasil break, mulai uptrend untuk jangka pendek, tapi jika kita lihat saat menyentuh harga 6.450, saham Mandiri gagal break dan mulai bergerak sideways. Jadi resisten saat ini berada di harga 6.450. Dan untuk supportnya saat ini berada di harga 6.000. Ini bisa kita lihat secara trend setelah gagal break, Mandiri saat ini masih bergerak sideways. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data pergerakan asing jika kita lihat, hari ini asing melakukan akumulasi dan tanggal 18 kemarin juga asing masih masuk. Tapi dalam satu minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya saham Mandiri dalam satu minggu ke depan juga masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk naik menembus harga 6.450. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di sekitar garis EMA 150 atau di sekitar harga 5.600-an sampai 5.600-an sampai harga 6.000, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi memang tujuannya investasi pada saham ini. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini karena saat ini berada dekat atau berada di antara support dan resisten, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 6.000. Jadi bisa tunggu di sekitar harga 6.000 sampai 6.050. Saat Mandiri turun menyentuh atau mendekati harga tersebut dan mulai rebound, teman-teman bisa entry. Dan apabila berhasil entry dan terlihat masih gagal break dari resisten di harga 6.450, apabila teman-teman ingin swing trade, take profit saja dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Tapi untuk satu minggu ke depan sepertinya memang Mandiri masih akan bergerak sideways. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBRI. Saham BBRI hari ini juga ditutup turun 0,49% ke harga 4.020. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu ini juga BBRI masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat, menurut saya pribadi sebenarnya saham BBRI saat ini belum berhasil break dari harga 4.000. Jadi walaupun dalam satu minggu ini BBRI sempat naik di atas harga 4.000, bisa kita lihat sebenarnya candlenya belum berhasil naik full di atas harga 4.000. Jadi menurut saya pribadi,
BBRI saat ini masih belum break dari harga 4.000. Jadi walaupun saat ini juga pada saat penutupan ditutup di harga 4.020, tetap belum bisa terkonfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi, sedangkan asing masih terus melakukan akumulasi pada saham ini. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat 3 hari terakhir ini asing masih melakukan akumulasi, dan dalam 2 minggu terakhir ini juga terlihat asing masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, dalam 1 minggu ke depan saya lihat BBRI juga masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk turun di bawah harga 4.000. Jadi saat ini seperti saya bilang, ini saya masih anggap ini resisten, sehingga masih ada satu support yang saat ini berada di sekitar harga 3.750. Jadi BBRI masih ada potensi untuk turun menuju harga 3.750. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham BBRI, apabila minggu depan mulai turun di bawah harga 4.000, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 3.750 sampai 3.800. Saat rebound, teman-teman masih bisa entry. Dan untuk tren jangka menengah ke panjang, saham ini masih sangat bagus menurut saya. Pertama, karena asing masih terus melakukan akumulasi, dan kedua karena saat ini masih banyak sentimen positif pada saham ini. Jadi pemerintah juga masih banyak program pada saham BBRI ini. Jadi apabila program-program ini terwujud, maka BBRI berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Dan secara tren saat ini juga untuk jangka menengahnya masih bergerak uptrend. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham BBRI di sekitar harga 3.000-an, saham ini masih sangat layak untuk di hold untuk investasi. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 5.675. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu ini juga BBNI masih bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak sangat uptrend, berhasil rebound dari daerah support di EMA 50, langsung break dari garis EMA 150 dan naik lumayan tinggi. Tapi saat menyentuh harga 5.750, saham ini mulai bergerak sideways. Jadi resisten saat ini berada di sekitar harga 5.750. Teman-teman bisa lihat saat menyentuh daerah resisten ini mulai bergerak sideways dan saat ini mulai mengarah ke bawah. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke atas, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat hari ini bandar melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing melakukan distribusi. Bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing melakukan distribusi kembali. Dan setelah 2 minggu yang lalu asing masuk melakukan akumulasi yang membuat saham BBNI naik lumayan tinggi. 1 minggu ini terlihat asing sudah mulai melakukan take profit kembali. Jadi dari data yang kita dapat, memang secara bandarmologi saham BBNI saat ini kurang bagus. Karena bandar dan asing sudah mulai melakukan distribusi dan saat ini BBNI sudah mulai turun dari daerah resistennya. Jadi setelah mendekati resisten harga 5.750, terlihat gagal break sudah mulai turun. Untuk supportnya bisa kita lihat saat ini berada di harga 5.500. Jadi minggu depan saya lihat saham BBNI masih ada potensi untuk turun menuju daerah support ini. Dan selama masih bertahan di atas harga 5.500, menurut saya saham ini masih bisa di hold. Jadi untuk teman-teman yang sudah membeli saham di harga bawah, selama masih bertahan di atas harga 5.500 tidak perlu melakukan take profit dulu. Karena masih ada peluang untuk minimal bergerak sideways. Jadi masih ada peluang untuk berhasil rebound dari harga 5.500 dan naik kembali ke harga 5.750. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini bisa tunggu di harga 5.500. Tapi teman-teman harus ingat, apabila ternyata minggu depan harga 5.500 gagal bertahan, maka BBNI untuk jangka pendek akan mulai bergerak downtrend. Karena garis uptrendnya mulai patah. Dan masih ada potensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150.
karena saat ini asing sudah mulai melakukan distribusi. Berbanding terbalik dengan saham seperti BBRI yang masih terus diakumulasi oleh asing. Dan itu saham BBNI, walaupun mungkin secara fundamental atau yang value investing mengatakan saham ini masih bagus karena masih murah, tapi untuk tren jangka pendek atau minimal 1 minggu ke depan sepertinya BBRI masih akan bergerak sideways. Jadi harus lebih disiplin pada saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.